Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Oke, terkait pembahasan data arsip elektronik, hari ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan selanjutnya, yaitu tentang metadata pengelolaan arsip elektronik. Nah, tentu dalam era informasi saat ini, yaitu apa-apa serba digital ya, masalah suatu metadata tentu menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan arsip elektronik seperti itu. Nah, meskipun metadata ini bisa dikatakan bukan suatu fenomena yang baru ataupun suatu hal yang baru, namun dalam hubungannya dengan pengelolaan arsip elektronik, metadata ini menjadi hal yang baru karena dulunya pengelolaan arsip ini dalam bentuk manual. Nah, untuk saat ini maka kegiatan-kegiatan yang diikuti dengan perkembangan ataupun kemajuan, tentu metadata ini menjadi hal yang baru dalam dunia pengelolaan arsip elektronik. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari metadata dalam pengelolaan arsip elektronik? Yaitu yang pertama adalah meningkatkan akses, refleksikan akses untuk merefleksikan terkait struktur penataan arsip. Nah, selain itu juga metadata ini juga memungkinkan menjadi suatu pemahaman yang berkelanjutan terhadap arsip yang diciptakan. Nah, sehingga metadata ini dapat digunakan sebagai titik akses untuk tujuan temu balik. Jadi menjadi suatu jembatan. Nah, di mana metadata ini juga dapat dipahami ataupun dijadikan suatu autentisitas, menjadi temu balik dan menjadi suatu ranah untuk pengelolaan arsip elektronik. Nah, kira-kira apa yang kita bahas nanti di pembahasan hari ini? Jadi kita akan membahas pengertian metadata pengelolaan arsip, tujuan dan jenis metadata pengelolaan arsip, dan ketiga adalah metadata pengelolaan arsip yang berkaitan dengan bidang metadata lain. Oke, mengenai pengertian metadata pengelolaan arsip, bahwa metadata ini tentu memiliki banyak interpretasi ya, jadi mempunyai banyak kegunaannya dalam suatu kegiatan. Nah, tentu metadata ini dalam dunia IT ini cukup lama dikenal. Namun hal ini berbeda ketika metadata ini dimiliki oleh seorang pustakawan ataupun arsiparis. Nah, saat ini tentunya metadata itu bermakna data yang diperlukan untuk memahami data yang disimpan dalam suatu sistem komputer, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi atau era informasi digital, metadata ini sangat penting perannya seperti itu, karena metadata itu sebagai data about data. Apa itu data about data? Data about data itu adalah istilahnya itu adalah data mengenai data atau deskripsi mengenai suatu sumber data. Nah, tentu metadata ini dikenal oleh para profesional dalam bidang kearsipan, yaitu ini menjadi suatu pertama kali ya yang muncul dalam literatur kearsipan, yaitu sekitar tahun 1 dekade lalu. Nah, ini dikemukakan oleh David Berman, yang mana dia mengajak atau mendorong para profesional dalam bidang kearsipan itu untuk memanfaatkan metadata ini. Nah, hal ini kenapa dia kok berpikiran seperti itu? Karena dengan adanya metadata ini dapat para profesional itu dapat menggunakan untuk kemampuan dalam mendokumentasikan secara otomatis dari sistem pengelolaan arsip, sehingga hal ini
apa dapat mengurangi permasalahan-permasalahan dan dalam deskripsi secara manual gitu. Nah, karena dengan kemudahan teknologi sekarang ini, tentu hal ini juga menjamin hakikat arsip elektronik sebagai arsip. Jadi, metadata ini menjadi suatu hal yang penting atau sebagai hal jembatan dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, ini metadata data about data ataupun data mengenai data atau deskripsi mengenai suatu sumber data, karakteristik, lokasi dan penggunaan. Jadi dengan adanya metadata ini dapat mengetahui di mana tempat ataupun di mana sumber data dari arsip tersebut. Nah, selain itu metadata menjadi suatu deskripsi atau profil sebuah dokumen atau objek informasi lainnya. Bahwa dalam standar internasional, dalam ISO pada metadata for record, di mana metadata ini memberikan istilahnya itu ISO ini memberikan pengertian yang merujuk pada ISO 15489 tentang record management, bahwa metadata ini merupakan data yang mendeskripsikan konteks, isi, dan dokumen. Nah, ketiga ini menjadi suatu hal hal yang penting. Kenapa dokumen bisa dikatakan istilahnya ciri-ciri dokumen bisa dikatakan sebagai arsip. Nah, ini menurut standar internasional, metadata itu merupakan istilahnya data yang mendeskripsikan konteks, isi, dan struktur yang mana ini menjadi suatu manajemen sepanjang waktu. Nah, adapun menurut Australian Record Keeping, metadata pengelolaan arsip ini sebagai standar informasi, semua standar informasi yang dapat mengidentifikasi, autentifikasi, deskripsi, memanage dan membuat suatu aksesibilitas yang yang memanfaatkan tempat dan waktu di mana dokumen itu dibuat. Dan dokumen ini bisa dalam konteks sosial maupun aktivitas bisnis seperti itu. Ini metadata. Jadi metadata itu tidak hanya digunakan untuk bidang IT saja, namun dalam konteks sosial dan bisnis, metadata itu dapat dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan hal itu tentu ada kaitan dengan manajemen record, di mana manajemen record itu merupakan kontrol sistematis terhadap record sejak saat penciptaan dan penerimaan melalui pengolahan, distribusi, penataan, penyimpanan, pencarian ataupun pemusnahan. Nah, inilah manajemen record. Jadi dari metadata itu pasti akan merujuk pada manajemen record sebagai manajemen dalam pengelolaan arsip, baik itu elektronik maupun manual seperti itu. Nah, adapun tujuan dan jenis metadata pengelolaan arsip elektronik. Nah, terdapat cara atau proses pengelolaan arsip sebagai tujuan metadata. Apa saja cara dan prosesnya? Yang pertama, melindungi arsip sebagai bukti dan menjamin aksesibilitas serta ketergunaan sepanjang waktu. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena kemampuan suatu rekod yang dapat ditentukan rentan waktu tertentu ketika dibutuhkan ini perlu dilindungi arsipnya. Nah, kemudian dapat memudahkan pemahaman terhadap arsip. Ketiga, mendukung dan menjamin nilai evidensial arsip. Terus yang ketiga, membantu menjamin autentisitas, reliabilitas, integritas arsip. Dan yang selanjutnya mendukung dan mengatur akses privasi dan hak. Nah, tentu cara pengelolaan arsip ini juga harus didukung dengan adanya aturan-aturan akses, privasi, hak siapa yang dapat menggunakan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terus dapat mendukung temu balik yang efisien. Nah, ini selain menjadi suatu hal menjadi suatu hal yang memudahkan untuk para pengelola, tentu hal ini juga menjadi hal yang menarik dalam si pengguna ataupun masyarakat. Yang selanjutnya, mendukung strategi interoperabilitas. Nah, itu kemudian memberikan link logis
antara arsip dan konteks penciptaan terjaga secara struktural, reliabilitas dan bermakna. Nah, inilah harus diberikan. Jadi link logis ataupun istilahnya salurannya. Terus kemudian mendukung identifikasi lingkungan teknologi ketika arsip elektronik diciptakan dan ketika arsip disimpan. Nah, ini harus diidentifikasi apakah arsip elektronik itu lingkungannya baik ataupun tidak. Hal ini harus ditentukan, yaitu ketika arsip elektronik diciptakan dan ketika arsip itu disimpan. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian mendukung migrasi yang efisien dan berhasil, di mana nanti dari satu platform lingkungan ataupun komputer ini dapat menjadi suatu strategi dalam kegiatan preservasi. Nah, dengan ada metadata ini dapat membantu secara mudah dalam kegiatan preservasi konservasi. Nah, kemudian jenis metadata. Jenis metadata ini ada 5, ada metadata sistem operasi, metadata manajemen data, metadata manajemen informasi, metadata pencarian, metadata temu balik informasi. Nah, inilah menjadi suatu jenis-jenis yang ada pada metadata. Kemudian metadata tadi dalam pengolahan arsip dibedakan menjadi 2 perspektif utama. Yang pertama adalah metadata yang mendokumentasikan konteks pelaksanaan pekerjaan. Nah, di mana dalam konteks bisnis ini arsip ini dapat diciptakan yang mana di dalamnya itu harus ada isi, struktur, dan konteks atau tampilan arsip yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, metadata yang mendokumentasikan pengelolaan arsip dan proses pelaksanaan pekerjaan. Nah, maksudnya apa? Jadi arsip ini bagaimana nasib arsip ini? Apakah selanjutnya digunakan ataupun nanti terdapat perubahan terhadap isi, struktur, dan tampilannya. Nah, ini perlu di sini menjadi suatu jembatannya, bahwa metadata yang mendokumentasikan pengolahan arsip dan proses pelaksanaan kerja. Nah, ini metadata 2 perspektif tapi berbeda. Kemudian berdasarkan perspektif utama tadi, 2 tadi, metadata dibagi kembali. Nah, apa kira-kira? Yaitu metadata ketika mengcapture arsip dan metadata setelah arsip di-capture. Nah, metadata ketika mengcapture arsip, tentu hal ini berkaitan bahwa cakupan informasi mengenai konteks penciptaan arsip ini masuk pada itu cakupan informasi ini mengenai konteks penciptaan arsip, konteks bisnis, orang-orang yang terlibat, metadata mengenai isi, tampilan, struktur, atribut teknis. Nah, ini masuk pada metadata ketika mengcapture arsip. Jadi sebelum melakukan penginputan atau penggunaan metadata, tentu harus diidentifikasi cakupan informasi-informasi mengenai isi dari metadata ketika mengcapture arsip. Kemudian metadata ini digunakan untuk aplikasi ataupun sistem informasi, sehingga hal ini dapat dibaca ataupun digunakan dan dipahami. Nah, terus yang kedua, metadata setelah arsip di-capture. Jadi setelah arsip di-capture ini, tentu metadata yang diciptakan itu apa saja sih? Yaitu untuk apa sih? Yaitu untuk memudahkan proses pengelolaan arsip. Nah, cakupannya tentang proses pengelolaan yang telah atau akan dilakukan terhadap arsip. Nah, ini setelah arsip itu di-capture. Nah, selanjutnya proses pelaksanaan pekerjaan ini tentu melibatkan akses terhadap arsip yang harus didokumentasikan dalam metadata sepanjang daur hidup arsip, seperti itu. Nah, kemudian terkait metadata pengelolaan arsip yang berkaitan dengan bidang lain. Tentu metadata ini tidak hanya digunakan untuk pengelolaan arsip elektronik saja, tetapi ini juga digunakan untuk metadata bidang-bidang lain, seperti itu. Apa saja kira-kira? Nah, ini. Jadi metadata pengelolaan arsip ini dapat dibagi menjadi semua keperluan. Yang pertama e-bisnis, preservasi, deskripsi sumber, penemuan, pencarian sumber, manajemen hak. Nah, ini menjadi suatu keperluan metadata. Nah, kita bahas satu persatu. Metadata untuk e-bisnis, di mana metadata ini digunakan untuk mendukung e-bisnis
bisnis, e-bisnis yang di dalamnya termasuk e-commerce, e-governance. Nah, ini ada pada metadata untuk bisnis seperti itu. Nah, kemudian metadata untuk preservasi. Nah, kira-kira apa saja metadata untuk preservasi ini? Bahwa metadata ini termasuk pada metadata teknis, di mana diperlukan untuk memenuhi tantangan dari teknologi yang terus-menerus berubah. Nah, tentu hal ini, metadata ini mencakup metadata mengenai proses bagaimana pengelolaan arsipnya, kemudian akses dan keamanannya itu seperti apa, kemudian migrasi, aktivitas dan konferensi, dan transfer. Nah, ini kira-kira gimana metadata untuk preservasi seperti itu. Kemudian metadata untuk preservasi ini tentu sebagai salah satu jaminan yang bukan hanya digunakan untuk aksesibilitas terhadap arsip sepanjang waktu, namun juga menjadi pemerhatian terkait autentisitas, reliabilitas, ketergantungan dan integritas secara terus-menerus. Hal inilah yang perlu perlu diperhatikan ketika memanfaatkan metadata dalam pengelolaan arsip elektronik. Itu. Kemudian metadata untuk deskripsi sumber. Nah, sumber di sini apa saja? Ya, bisa buku, judul, video, dokumen, gambar, artefak, nah pokoknya lain yang berkaitan dengan sumber-sumber kayak gitu. Tentu metadata ini diperlukan untuk mengidentifikasi sumber, yaitu sumber-sumber tadi yang meliputi di dalamnya tentang judul, penciptaan tanggal, kode unik, hubungan dengan sumber-sumber lain, dan jumlah. Hal ini berkaitan dengan berkaitan dengan deskripsi sumber seperti itu. Nah, kemudian metadata untuk penemuan pencarian sumber. Nah, dalam pencarian sumber ini, metadata ini digunakan untuk alat penemuan sumber, yaitu temu balik informasi, yang mana nantinya juga akan menjadi pertumpang tindihan atau meluasnya metadata deskripsi. Nah, contohnya metadata yang digunakan untuk menemukan sumber ini yaitu pertama adalah pengindeksan, terus klasifikasi, lokasi. Nah, ini menjadi contoh metadata yang digunakan untuk penemuan sumber ataupun temu balik informasi. Nah, metadata juga mendukung tujuan manajemen arsip dalam rangka memudahkan pencarian sumber arsip. Nah, inilah metadata untuk pemenuhan pencarian sumber, yaitu yang terpenting adalah metadata itu digunakan sebagai alat penemuan sumber ataupun temu balik informasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, metadata untuk manajemen H atau reg management. Nah, metadata ini tentu mencakup deskripsi, pertukaran, pemantauan, serta pelacakan terhadap HH. Nah, tentu hal ini metadata dalam manajemen H ini dianggap sebagai tipe ataupun aspek khusus dari e-bisnis karena ia berhubungan dengan manajemen H dan penggunaan dari sumber-sumber informasi milik pengguna atau pelakunya tersebut. Nah, metadata dalam manajemen H ini dibagi menjadi 3 entitas kunci ya dalam penggunaan sumber informasi. Yang pertama adalah pihak-pihak yang terlibat, isi dalam segala jenis formatnya, terus hak itu sendiri. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh metadata untuk manajemen hak. Nah, hak sendiri ini bisa izin, pembatasan atau imbalan-imbalan terhadap penggunaan. Nah, ini bisa digunakan dalam metadata manajemen hak. Nah, ini merupakan contoh skema metadata. Ada 3 yang digunakan ataupun dalam metadata pengelolaan dalam bidang lain. Pertama adalah Dublin Core Metadata Element Set, DCMES.
Nah, Dublin Core Metadata Element Set ini memiliki tujuan yang mana metadata ini dapat mendeskripsikan sumber-sumber informasi yang dipublish secara online agar dapat dengan mudah ditemukan. Terus kemudian ini, jadi Dublin Core Metadata ini terdiri dari 15 elemen. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian ada General International Standard Archival Description. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk metadata ini untuk memberikan pengakuan elemen data yang mana dapat mendeskripsikan arsip statis secara terlepas dari bagian bentuknya yang besar ataupun apa istilahnya besar unitnya, deskripsi yang bersangkutan. Nah, ini tentu perlu dipahami. Kemudian yang ketiga adalah Record Keeping Management Standard for Commonwealth Agencies. Tujuannya pada metadata ini untuk merefleksikan perannya dalam rangka menjaga autentisitas dan preservasi arsip. Itu ini contoh skema metadata. Nah, ini contoh pertama Dublin Core Metadata Element Set di CMES. Ini contohnya yang digunakan dalam apa istilahnya mengidentifikasi terkait metadata ini apa istilah di CMES. Nah, ada judul, penciptaan, sumber, subjek, pendeskripsian, penerbitan. Nah, seperti halnya katalog itu loh. Nah, ini yang harus diidentifikasi dalam metadata. Jadi metadata itu merupakan apa istilahnya itu deskripsi atau profil sebuah dokumen yang mana ini menjadi objek informasi lainnya. Jadi mengenai sumber datanya, karakteristik, lokasi, dan penggunaannya. Nah, sehingga dalam DCMES ini terdapat 15 apa istilahnya ada 15 elemen yang harus diketahui ketika melakukan penyimpanan dalam sistem informasi. Kemudian ISED/G. Nah, ini ada identifikasi lebih ke terperinci, identitas, konteks, terus struktur dan isi. Terus ada lagi akses yang menggunakan, terus bahan-bahan yang berhubungan, catatan, kemudian kontrol deskripsi. Nah, ini harus dilengkapi ketika melakukan metadata apa istilahnya pengelolaan arsip elektronik. Kemudian ini lagi elemen-elemen yang ada pada record keeping metadata standard for Commonwealth agencies. Nah, terus ada elemen ini ada 20 terkait pelakunya siapa, tipe penciptanya, nama personalnya, jabatannya. Nah, ini lebih terperinci lagi. Seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh skema metadata yang ada pada pengelolaan arsip seperti itu ya. Mungkin itu saja pembahasan terkait metadata pengelolaan arsip elektronik. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih sudah menyimak konten yang ada pada sharing aksara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.